Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Karena anugerahnya begitu besar dalam hidup kita. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan firman sambungan dari khotbah saya yang lalu. Dengan tema siap sedia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dahsyat yang sedang terjadi di bumi ini, maka apa yang harus kita perbuat? Selain kita mempersiapkan diri senantiasa, karena saya percaya waktu Tuhan sudah dekat. Selain mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus secara umum, tapi kita harus ingat juga bahwa ada kedatangan Yesus secara pribadi, lepas pribadi kepada kita. Ada hari Tuhan khusus di mana masing-masing kita akan dipanggil menghadap hadiratnya. Untuk itu malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-19 berkata begini. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh di meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, seorang remaja ditanya oleh gurunya, "Apa tujuan hidupmu?" Dengan mantap, anak muda itu menjawab, 4K. Maksudnya apa? Tanya sang guru. Ya, tujuan hidup saya adalah K yang pertama kuliah, K yang kedua kerja, K yang ketiga kaya, dan K yang keempat kawin. Saudara-saudara mendengar itu, gurunya tersenyum. Lalu berkata, tetapi jangan lupa ya, K yang kelima. Lalu dengan antusias anak itu berkata, "Apa itu K yang kelima, Pak Guru?" Tanya remaja itu dengan antusias. Sang guru menjawab, "K yang kelima itu kuburan." Saudara-saudara, remaja itu terkejut. Lalu diam 1000 bahasa. Ia tidak tahu hendak berkata apa. Karena ia memang tidak siap untuk K yang kelima itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang siap untuk 4K. Ya kuliah, ya kerja, kaya, kawin. Kelihatan itu bagus, wajar-wajar saja. Saudara-saudara, tapi ada banyak orang lupa K yang kelima. Ya, kalau dikatakan guru tadi, yaitu kubur. Ini berbicara tentunya tentang kehidupan akhir. Kehidupan dalam kekekalan. Mereka lupa adanya kekekalan. Penghakiman terakhir. Mereka lupa adanya kuburan. Ketika mereka sadar,
seringkali sudah terlambat. Saudara-saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa persiapan untuk menghadapi akhir kehidupan ini dan juga kedatangan Yesus harus dilakukan saat kita masih hidup, bukan setelah mati. Orang kaya tersebut yang dalam kisah tadi menderita di alam maut. Saudara-saudara, bukan karena ia kaya, ya. Bukan karena ia kaya. Jadi saudara-saudara, jangan kita berpikir bahwa karena seorang kaya, so pasti ia masuk neraka. Oh tidak, saudara-saudara. Karena begitu banyak juga orang kaya, orang banyak uang, fasilitasnya begitu luar biasa, kekayaannya, depositonya begitu luar biasa, tetapi dia seorang yang cinta Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan. Seorang yang memberi dirinya untuk bahkan kekayaannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, jadi bukan karena kaya lalu masuk ke alam maut, ke neraka. Tetapi saya percaya orang kaya ini masuk ke sana karena dia tidak mempersiapkan diri saat ia hidup. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus cintai. Hal seperti itulah yang terjadi pada orang kaya yang diceritakan Tuhan Yesus dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya ini menjadi sadar justru ketika jasadnya sudah berada di kubur atau di alam maut. Dia lupa mempersiapkan hari esok. Ketika dia hidup, dia tidak menyadari bahwa ada kekekalan. Bahwa nanti ada penghakiman. Tapi nanti ketika dia masuk ke alam maut, sebab kita yakin bahwa tubuh memang mati, tetapi roh tetap hidup. Ya. Ketika rohnya masuk di alam maut, baru dia sadar. Dan coba tawar-menawar dengan Tuhan. Saudara-saudara, dia lupa mempersiapkan diri untuk hari esoknya, yaitu saat kematiannya datang. Sebab Yesus berkata, saudara-saudara, kalau kita melihat tentang orang kaya ini, Yesus berkata tentang orang kaya ini dalam perumpamaan Yesus. Dalam ayat 19 di situ tertulis, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Saudara yang dicintai Tuhan, mengapa ada orang kaya menurut kitab yaitu Yakobus? Ada banyak orang kaya masuk neraka? Ya, karena mereka tidak mempersiapkan diri. Jadi bukan karena mereka kaya, mereka masuk neraka, tetapi karena selama hidup mereka, mereka tidak mempersiapkan diri dengan mengejar kebutuhan yang pokok dan terutama tertinggi, yaitu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kalau kita baca dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 5, ya, di sana dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta
pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladang dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panen. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Nah, itulah saudara-saudara, kondisi ada orang-orang kaya tertentu, ya, yang tidak peduli dengan sesamanya, ya, yang tidak peduli dengan keselamatan. Orientasi mereka hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara. Saudara-saudara, orang seperti dalam Lukas 16 ini adalah orang yang hanya berfokus kepada hal-hal jasmani dan tenggelam dalam berbagai keinginan daging. Dan ini adalah gambaran orang-orang, termasuk orang Kristen, yang hanya berfokus pada pemuasan nafsu belaka. Tenggelam pada berbagai keinginan daging tanpa memikirkan kebutuhan rohaninya. Oh, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang demikian. Dia hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Dia hanya memikirkan pekerjaannya, memikirkan bagaimana supaya ada uang banyak, memikirkan bagaimana supaya karirnya, pekerjaannya bisa naik, saudara-saudara. Bagaimana supaya dia bisa berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hanya tenggelam pada berbagai keinginan daging tanpa memikirkan kebutuhan rohaninya. Soal gereja, soal melayani Tuhan bersama, nanti aja. Ya. Mereka tidak terlalu menganggap penting untuk mengisi hidup mereka dengan perkara-perkara rohani, ya, untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hanya tertarik pada hal-hal yang bersifat sementara. Ya. Mereka hanya terfokus, berorientasi, hanya tertarik kepada hal-hal yang bersifat sementara, saudara-saudara. Ya, seperti kekayaan lah, seperti uang lah. Ya, kita butuh uang. Tetapi janganlah hati kita, fokus kita, orientasi kita, tujuan hidup kita hanya uang, hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani belaka, kebutuhan-kebutuhan yang sementara, seperti makan, pakai, ya, rumah dan lain-lain, saudara-saudara, ya. Bagaimana berkuasa, bagaimana supaya saya aman, bagaimana supaya saya diperhatikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hanya tertarik pada hal-hal yang bersifat sementara, yaitu kebutuhan-kebutuhan sementara yang tidak bernilai kekal. Mari kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan hari-hari ini, sebab saya percaya waktunya sudah singkat, mari kita rindukan, mari kita kejar, dan kita rindukan untuk memperoleh, untuk meraih kebutuhan-kebutuhan, ya, yang bersifat kekal, yang nilainya kekal. Untuk itu kita perlu menginvestasikan diri kita, ya, perlu menginvestasikan diri kita kepada hal-hal yang bernilai kekal. Apa yang bernilai kekal, saudara-saudara? Ya, yaitu kita selalu merindukan firman Tuhan, selalu merindukan ibadah, selalu mau rindu terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, membantu orang lain, saudara-saudara, memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Mari kita investasikan hidup kita dan apa yang ada pada kita kepada hal-hal yang bernilai abadi atau kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang semacam ini juga adalah orang yang tidak mempunyai waktu untuk memfokuskan dirinya pada Tuhan. Saudara-saudara, ya.
apalagi mau baca Alkitab, apalagi mau beribadah, apalagi terlibat pelayanan, wah itu saya nggak ada waktu deh. Ya, bahkan hari Minggu saya nggak ada waktu. Waduh, begitu banyak pekerjaan saya. Ya, orang-orang nggak menganggap, ada begitu banyak orang tidak menganggap penting kerajaan Allah. Ada begitu banyak orang tidak menganggap penting iman kepada Yesus, mengisi hidupnya dengan perkara-perkara rohani. Mereka anggap sepele, saudara-saudara. Itu orang-orang yang sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mengisi jiwanya dengan firman Tuhan. Tidak ada kerinduan dengan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kehidupan orang kaya itu dihabiskan dengan gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dan ia memilih atau ia membuat pilihan yang salah. Ya. Orang-orang seperti ini, dan jika itu ada dalam diri saudara, dan saudara dengar firman ini, dan saudara mengoreksi bahwa saya ternyata masih berfokus menjadikan utama hal-hal yang bersifat sementara, mari kita sadari bahwa ketika kita membuat pilihan yang demikian, maka saya berkata itu adalah pilihan yang salah. Orang kaya ini membuat pilihan yang salah, dan akibatnya menderita selama-lamanya. Ya. Itu yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kita telah baca tadi. Kemudian dikatakan, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah nasibnya karena pilihannya. Saudara-saudara, mari kita memilih yang benar. Sebab apa yang kau pilih, itulah yang akan menjadi nasib akhir hidup kita. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, dengan demikian bukan soal miskin atau kaya, tetapi apakah kita mempersiapkan diri atau tidak. Jadi Lazarus masuk ke surga di pangkuan Abraham bukan karena dia miskin. Tapi saya percaya dalam perumpamaan ini dia dikategorikan adalah orang yang takut Tuhan. Ya, walaupun dia tidak ada apa-apa, tentunya pergi meminta suap nasi kepada orang kaya tidaklah dosa. Saudara-saudara, dia seorang yang takut Tuhan, dia telah mempersiapkan diri. Tetapi bukan karena dia miskin, tetapi dia telah mempersiapkan dirinya. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, akhir riwayat kedua orang ini tidak dapat diubah lagi. Pada saat mereka mati, pada saat mereka dipanggil Tuhan, itulah yang dikatakan dalam ayat 24 dan 25 dalam pembacaan kita tadi. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, inilah orang kaya, dia berseru dari neraka, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengejar perkara-perkara surgawi di hari-hari ini. Ya. Di masa-masa ini, di mana pandemi sedang terjadi, mari dengar panggilan Tuhan. Dengar suara Tuhan.
Jika engkau masih hidupmu masih tertuju kepada dunia, jika engkau hidupmu masih terfokus kepada hal-hal sementara, dan engkau hari-hari ini mungkin tidak ada kerinduan untuk mengisi jiwamu dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sadarlah dan ubahkan hidupmu. Datanglah kepada Yesus. Biar engkau memiliki suatu kebutuhan yang sangat mendalam akan Yesus Juru Selamat itu, saudara-saudara. Datanglah kepada Dia sungguh-sungguh. Sebab pilihanmu hari ini menentukan akhir kehidupanmu. Saya percaya orang kaya tadi telah mengambil keputusan memilih yang salah. Saudara-saudara, mari siapapun engkau, Yesus mengasihimu, datanglah kepada Dia. Dan mari fokuskan dirimu kepada hal-hal surgawi. Mari kita rindu beribadah. Kita rindu selalu dengan firman Allah. Kita rindu selalu untuk memberkati banyak orang, memberkati kota kita, mendoakan banyak orang lain. Mari sekali lagi, investasikan dirimu bukan kepada hal-hal yang hanya bernilai sementara, tetapi kepada hal-hal yang bernilai abadi dan kekal. Saudara-saudara, belum terlambat. Selama masih hiduplah engkau mempersiapkan diri. Tetapi setelah kita dipanggil Tuhan, tidak ada waktu lagi. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Selama Tuhan izinkan kami berada di bumi ini, kami hidup bernafas. Itu berarti Tuhan masih anugerah Tuhan masih luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, itu adalah kesempatan untuk kami membenahi diri, untuk kami mengubah langkah kami, pola pikir kami, dan kami terarah kepada Tuhan Yesus dan mengejar perkara-perkara yang bernilai kekal. Jamah semua saudara-saudara yang mendengar hari ini, biar mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba bersyukur buat firman ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya.